Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, apakah masuk semua pagi ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya anak-anak. Semuanya masuk, semuanya sehat dan siap belajar. Sebelum belajar, mari kita tepuk semangat dulu. Semangat. Pada pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Dengan belajar ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak diharapkan dapat membedakan antara makhluk hidup dan tak hidup. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah yang paling penting. Coba anak-anak tarik nafas. Berarti ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Kalau tidak bernafas, makhluk hidup akan mati. Yang kedua adalah makan dan minum atau mendapatkan nutrisi. Ayo anak-anak, siapa yang tidak makan tadi pagi, tidak sarapan? Nah, makan itu perlu ya, perlu untuk menambah energi kita supaya kita kuat menghadapi semua aktivitas pembelajaran satu hari ini. Yang ketiga yaitu adalah bergerak. Makhluk hidup dikatakan hidup apabila bisa bergerak. Tumbuhan dan hewan bergeraknya beda. Kalau tumbuhan bergerak pasif atau tidak berpindah tempat. Tapi hewan dan manusia itu adalah bergerak aktif, yaitu berpindah-pindah. Ya, betul sekali anak-anak. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Kalau kita sudah makan tadi ya, sudah makan dan minum, sudah punya energi, cirinya adalah kita yaitu tumbuh dan berkembang. Ada pertambahan tinggi, ada pertambahan berat badan. Anak-anak dari fase balita, anak-anak, remaja sampai dewasa kemudian menua. Itu adalah tumbuh dan berkembang. Kalau pada tumbuhan ada yang namanya dari perkecambahan, tumbuh akar, tumbuh daun, tumbuh batang, dan kemudian menjadi tumbuhan dewasa. Hidup yang kelima adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak, hewan dan tumbuhan sama. Tujuan dari berkembang biak itu adalah memperbanyak diri, melestarikan dirinya supaya tidak punah. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Anak-anak, zat sisa itu bukan hanya berupa urin dan feses yang kita keluarkan setiap hari. Zat sisa juga bisa berupa keringat. Kalau anak-anak main di siang hari, saat istirahat, berlari-larian, kita kemudian mengeluarkan keringat ya. Keringat itu juga merupakan zat sisa. Tepat sekali. Tumbuhan apa mengeluarkan zat sisa? Siapa yang bisa menjawab? Tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa. Namanya gutasi, yaitu titik-titik air di sekitar daun. Anak-anak bisa lihat kalau pagi hari ya, yang punya tanaman di rumah. Ciri yang ketujuh yaitu peka terhadap rangsang. Tumbuhan dan hewan semuanya peka terhadap rangsang. Kalau tumbuhan yang paling gampang yaitu putri malu. Anak-anak pernah menyentuh daun putri malu? Pernah? Pernah ya? Bagaimana kalau disentuh? Iya benar, daunnya akan mengatup. Itu namanya peka terhadap rangsang. Kalau kalian peka terhadap rangsangnya misalkan di luar menghadap matahari, silau ya matanya, otomatis kita kemudian memejamkan mata. Itu juga wujud dari peka terhadap rangsang. Ya, itu adalah ketujuh ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Setelah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang ada 7 tadi, siapa yang bisa membedakan cara mendapatkan makanan hewan dengan tumbuhan? Ayo angkat tangannya. Siapa? Iya, saya coba.
Iya, benar sekali. Cara mendapatkan makanan hewan dan tumbuhan itu berbeda. Kalau tumbuhan mendapatkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Kalau hewan dan manusia mendapatkan makanan yaitu makan dari tumbuhan dan makan dari makhluk hidup lain. Ya, seperti itu. Kalau kita makan sayur, makan daging, makan ikan, makan ayam, kan kita makan dari makhluk hidup lain, ya nak ya? Seperti itu. Itu adalah bedanya. Ya, kesimpulannya anak-anak dari semua pembelajaran hari ini, yang pertama apa ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas. Yang kedua adalah makan. Yang ketiga tumbuh dan berkembang. Yang keempat bergerak. Yang kelima mengeluarkan zat sisa. Yang keenam berkembang biak. Yang terakhir adalah peka terhadap rasa. Itu saja anak-anak pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua di rumah. Dan untuk tugas berikutnya anak-anak kerjakan LKPD yang di buku tema ya. Itu dijadikan PR. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.